Kabupaten Landa ini, alhamdulillah. Kemudian yang saya hormatin juga unsur daripada TNI Polri, baik Kapolsek maupun dan Ramilnya beserta seluruh jajarannya. Kemudian para pejabat pemerintah daerah dari Kabupaten Landa ini yang saya hormatin, para kiai, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, kemudian para habaib yang dirahmatin, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam istimewa. Saya bisa duduk di sini bersama dengan para jamaah semua. Tentunya beberapa jamaah mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu Majelis Cinta Rasul Ar-Ridha? Tentunya mungkin ada yang ingin tahu bagaimana sejarah, apa sih sejarah itu. Kalau tadi sejarah yang di Ngabang, di Landa sudah dijelaskan tadi oleh ketuanya di sini, yaitu Bapak Utsman. Nah, untuk di Kalimantan Barat ini namanya Majelis Cinta Rasul Ar-Ridha. Itu berdiri kurang lebih hampir 20 tahun, dan alhamdulillah para santrinya banyak santri Kalongan, Bapak dan Ibu sekalian. Santri Kalongan itu mereka ngajinya malam. Orang tua-tua, orang sepuh-sepuh, tapi bukan berarti tidak ada anak muda, banyak anak mudanya. Bahkan tim hadroh kita adalah tim hadroh yang dipercaya ketika Habib Syekh bin Abdul Qadir Segaf, beliau untuk hadir di Pontianak, kami yang kemudian ikut berperan dalam mengembangkan Ahbabul Mustafa di Kalimantan Barat. Dari MCR inilah kemudian kami membentuk Ahbabul Mustafa tiap kabupaten kota di Kalimantan Barat tadi tersebut. Alhamdulillah. Dan tentunya bahwa ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Nah, saya cerita sedikit bahwa Majelis Cinta Rasul Ar-Ridha di tempat kami ini isinya macam-macam, Pak. Ada yang dulunya tukang copet, nah ada. Yang dulunya tukang pukul, ada. Bahkan tukang bunuh bayaran pun ada, Pak, lengkap. Tapi alhamdulillah mereka sudah Masya Allah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadi garda terdepan untuk kemudian senantiasa bersolawat dari satu kampung ke kampung, dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Bahkan kemudian mereka dengan semangat tinggi. Maka di sini kami berharap dengan adanya MCR di Kabupaten Landan ini suatu saat bisa membuka keran para anak-anak muda yang mereka memang benar ingin mendharma baktikan untuk Allah dan baginda Nabi. Ayo kita sama-sama besarkan Majelis Cinta Rasul Ar-Ridha di Majelis Cinta Rasul di Kabupaten Landa ini sama-sama. Karena bahwa seseorang yang mereka banyak solawatnya kepada baginda Nabi, maka mereka suatu saatlah mereka yang berhak untuk duduk dekat bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Agama, Kanwil Kemenak daripada Landa tadi disebut Ngabang, disampaikan bahwa anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan siapa yang engkau cintainya. Maka apabila engkau mencintai Rasul, maka insya Allah engkau akan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam hari ini tentunya banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, terutama apa saja kegiatan Majelis Cinta Rasul Ar-Ridha di tempat kami di Pontianak. Kami setiap malam Rabu kami belajar kajian tasawuf. Sebelum memulai kajian tasawuf, biasanya kami membaca Maulid Simtud-Duror. Maulid Simtud-Duror ini pertama kali kami membawanya Kalimantan Barat atas ijazah daripada Habib Anis bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, cucu daripada Sohibul Rotib. Kebetulan karena saya tinggal dulunya di Solo, jadi Bapak dan Ibu, dulu saya kecil-kecilannya di Solo. Kemudian abah umi saya Pekalongan. Nama saya Abdullah Ridho bin Yahya. Jadi kalau ada yang kenal Habib Lutfi bin Yahya, beliau adalah sepupu kami. Walaupun beliau sepupu kami, tapi beliau adalah guru bagi kami, karena kami ngambil sanad kajian-kajian keilmuan tasawuf serta kemudian torekot juga bersama beliau. Kemudian di dalam majlis tadi tersebut kami juga belajar tentang bagaimana membentuk hati yang baik, berusaha untuk menjadi insan yang baik, berusaha menjadi orang yang bisa bermanfaat sehingga bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh baginda Nabi, yaitu manusia yang anfa'uhum linnas, mereka yang senantiasa membawa manfaat buat manusia yang lain. Dan kemudian setiap malam Sabtu kami membaca sholawat burdah.
Burdah ini daripada guru kami ketika kami di Hadramut Yaman dulu, yaitu Habib Salim Syatiri. Beliau menyampaikan, mendawuhkan kepada kami santri-santrinya pada saat itu, bahwa orang yang membaca sholawat burdah 1 kali maka kualitasnya seperti orang membaca Dalailul Khairat 70 kali. Ini adalah sebuah keistimewaan, maka itu kami lakukan. Burdah itu kami putar kemana, mulai dari kabupaten kota, bahkan setiap malam Sabtu itu ada giliran yang mereka ada yang disingkak, dapat sampai ke Singkawang, sampai ke Jungkat, sampai ke Mempawah dan seterusnya. Tapi tidak lain, tujuan kami adalah membedah hati para pecinta Nabi. Saat ini banyak orang-orang yang mereka mengaku cinta kepada Nabi, tapi ternyata akhlaknya jauh tidak seperti arahannya baginda Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran, bahwa tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi penyampai kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi di sini bermakna bahwa kabar gembira adalah seperti ini, kita menyampaikan dengan penuh kegembiraan, bukan kemudian saling untuk mencaci maki. Kami Majelis Cinta Rasul Ar-Ridha berkomitmen bahwa kami tidak akan pernah untuk mencaci maki siapapun, hatta walaupun dia adalah orang yang memang mungkin adalah orang zalim sekalipun, kami tidak akan pernah terpengaruh untuk mencaci makinya. Karena itu memang anjuran baginda Nabi seperti itu, sebagaimana juga diikuti oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad Sahibur Ratib. Beliau senantiasa mengingatkan kepada kita, menghadapi orang-orang yang mereka zalim kepada kita, maka jangan kemudian kita membalasnya dengan seperti itu, tapi dengan santun sebagaimana baginda Nabi mencontohkan. Maka insya Allah dengan seperti ini hidayah Allah bisa turun. Namun sebaliknya, justru apabila kita kemudian menunjukkan Islam yang keras, kita menunjukkan Islam yang kemudian justru yang frontal, maka orang-orang akan jauh dari kita. Ketahuilah bahwa orang-orang yang mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah wa Rasul, mereka akan memberikan kabar gembira. Kabar gembira tadi disebut disampaikan kepada orang-orang bahwa akhlak baginda Nabi ini begini, akhlak baginda Nabi begini. Para sahabat pernah suatu ketika bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketika baginda Nabi sudah wafat, sahabat bertanya, "Ya Aisyah, bagaimana sih itu akhlak baginda Nabi?" Sayyidatuna Aisyah beliau mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak baginda Nabi itu seperti Al-Qur'an. Jadi seperti itulah baginda Nabi mengajarkan kepada kita. Maka apabila hari ini ada orang yang mereka mengaku Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak untuk meniru baginda Nabi, maka patut dipertanyakan keimanannya tadi tersebut. Karena kita harus menjadi contoh suri toladan buat masyarakat sekitar. Islam adalah agama keselamatan yang bisa memberi kedamaian kepada siapapun mereka. Lihatlah ketika Fathul Mekah, bagaimana ketika Fathul Mekah tadi tersebut, baginda Nabi besar Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah tidak dengan peperangan. Kita sadari bersama, kita malam hari ini kita akan ngaji bareng, kita akan bedah tentang sejarah. Kebetulan saya suka dengan tasawuf dan kajian sejarah, maka kita akan mencoba untuk membedahnya. Baginda Nabi tidak pernah beliau itu menaklukkan Mekah dengan peperangan, tapi beliau menaklukkan Mekah yaitu dengan tadi tersebut, dengan keramahan beliau, dengan kesantunan beliau, dengan akhlak budi pekerti beliau. Adapun peperangan yang terjadi di zaman Nabi itu adalah sesuatu yang lain tadi tersebut. Sehingga saya sampaikan bahwa ketika Fathul Mekah terjadi, baginda Nabi menetapkan atau menempatkan orang-orang Quraisy yang mereka belum beriman kepada Islam, mereka dihormatin oleh baginda Nabi. Selayaknya mereka tadi tersebut ditempatkan di tempat usus-usus tadi tersebut untuk menghormatin wilayah-wilayah mereka. Tapi justru inilah yang kemudian memberi hidayah kepada mereka, pada akhirnya kemudian mereka makin dekat kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah salah satu tujuan kita. Mahabbatur Rasul atau Majelis Cinta Rasul ini, kami mendirikan ini untuk mengetuk hati daripada seluruh para pecinta baginda Nabi, untuk menunjukkan bahwa apabila kita memang benar-benar mencintai Rasul, maka kita tunjukkan cinta kita. Lihat di zaman sekarang, orang-orang yang mereka beratributnya Islam, mereka-mereka yang mereka berpakaian Islam, mereka-mereka yang bahkan mengikuti gaya-gaya keislaman,
tapi ternyata justru mereka yang mengadakan peledakan bom bunuh diri. Ini bukan dari contoh Islam yang baik. Saya katakan bahwa Islam tidak seperti itu. Wajah Islam adalah wajah Islam yang damai, wajah Islam yang senantiasa rahmatan lil alamin, wajah Islam yang senantiasa mengajak orang untuk mampu bergembira, untuk mampu mengajak bersama menuju Allah dan menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingat sejarah kota di Provinsi Kalimantan Barat, mungkin ini baru saya buka di sini. Di beberapa pengajian daerah hulu belum saya pernah buka kecuali Ketapang, Kayong, kemudian Ketapang, Kayong, dan kemudian di Kabupaten Kuburaya, Pontianak, itu pernah saya buka cerita ini. Saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, sejarah daripada dakwah Islam di Kalimantan Barat ini yang pertama kali adalah di Matan. Bagaimana Tuan Guru Janggut Merah, ya, Tuan Guru Janggut Merah, yaitu Habib Hashim bin Musyayyih bin Yahya. Beliau adalah seorang yang paling sepuh, paling tua penyebar Islam dakwah di bumi Kalimantan Barat. Bahkan Habib Husin sendiri pernah nyantri kepada beliau. Makanya kalau hadroh Fatihah kepada Habib Husin tapi tidak hadroh Fatihah kepada Habib Hashim, dikhawatirkan takut nanti seperti daripada Sohibur Rotibul Atos ketika beliau menyampaikan kepada orang-orang, apabila kau ingin hadroh Fatihah kepadaku tapi tidak hadroh Fatihah kepada Syekh Ali Baros, maka tidak akan sampai kepadaku. Ini yang disampaikan oleh Sohibur Rotibul Atos. Maka mulai dari sekarang kita hadrohin Fatihah juga buat Habib Hashim. Beliau dijuluki Tuan Guru Janggut Merah, berada di Matan. Beliau adalah guru para ulama-ulama kita terdahulu. Bahkan beliaulah yang kemudian mengenalkan Habib Husin bin Ahmad Al-Gadri, Said Husin bin Ahmad Al-Gadri Jamalulail atau Al-Gadri, ya, dengan Daeng Menambun, ya, dengan Tuan Daeng Menambun, ya. Beliau itu dikenalkan dengan Daeng Menambun, lalu kemudian Daeng Menambun senang dan suka dengan akhlak daripada Said Husin, Habib Husin, maka kemudian dipinanglah Habib Husin tadi tersebut untuk dijadikan menantunya. Dan ini cerita ini ma'ruf, sudah masyhur kemana-mana, Lalu kemudian Habib Hashim juga kemudian punya santri beliau, yaitu Habib Idrus Al-Idrus, pembuka daripada Kabupaten Kuburaya. Itu di situ Raja Kubu, orang biasa menyebutnya Raja Kubu. Nah, Raja Kubu itu Habib Idrus Al-Idrus. Nah, beliau itu juga termasuk salah satu yang pernah menimba ilmu dengan Habib Hashim bin Musyayyih bin Yahya, yaitu di Matan. Alhamdulillah kami sudah pernah sampai di Matan, di sana di daerah Matan, di Kayong Utara. Nah, itu silakan kepada Bapak Ibu yang ingin ziarah, silakan. Dulu awal pertama namanya masih Said Kubro. Orang-orang kita dulu tidak bisa menyebut kata Sayyid. Orang-orang dulu itu kita menyebutnya Sayyid menjadi Said. Lalu kemudian ketika isyarah itu ada datang kepada saya dalam 5 kali mimpi yang hadir dalam saya, lalu kemudian saya bawa rombongan jamaah saya untuk kemudian mendatangi tempat tadi tersebut, dan alhamdulillah tidak memakai peta. Kami tidak tahu di mana makam tepatnya, tapi hanya berdasarkan mimpi yang kami dapat sesuai dengan rujukan itu menuntun kami sampai kepada makam tadi tersebut, dan kami menemukan di tempat itu. Lalu kemudian di situ ada tulisan Said Kubro. Lalu kemudian saya pada saat itu kami menjumpai juru kuncinya. Kami berikan penjelasan apakah benar di sini ada steher lama segala macam sesuai dengan apa yang ada dalam gambaran saya, untuk memastikan apakah benar apa yang saya alami. Ternyata benar semuanya. Lalu saya mengatakan lebih baik namanya diganti Sayyid Kubro. Sampai sekarang sudah alhamdulillah sudah dipagar area makam itu, dan kemudian tulisannya sudah tergantikan dengan nama Sayyid Kubro. Dan itu adalah penyebar Islam tertua di bumi Kalimantan Barat. Nah, jadi beliau itu yang mengatur strategi dakwah pada saat itu di Kalimantan Barat. Kenapa dakwah Kalimantan Barat ini tidak lepas dari para habaib, para duriat baginda Nabi besar Muhammad SAW? Karena memang dari awalnya gerakan atau awalnya tadi disebut muncul
yaitu dari dzurriyyat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Habib Hashim bin Musayyib bin Yahya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, salah satu karomah beliau adalah Padang 12. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar cerita Padang 12. Itu adalah sesuatu yang penuh dengan mistis, dan itu adalah salah satu karomah daripada beliau. Maka banyak cerita-cerita mistis tadi tersebut, yaitu dikarenakan daripada Habib Hashim, karomah daripada Habib Hashim. Lalu kemudian Habib Hashim pernah beliau dawuh, pernah menyampaikan bahwa nanti Matan ini kerajaannya akan hilang, hanya aku yang akan dikenal. Dan ternyata itu tepat dan terjadi pada saat ini. Nama beliau dikenal, dan kemudian kerajaan Matan seperti hilang, ditelan bumi. Tapi masih ada beberapa peninggalan-peninggalan tadi tersebut. Nah, kami menyampaikan ini bahwa ini adalah situs sejarah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mereka tidak paham. Banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang bagaimana sejarah tadi tersebut. Kita perlu belajar sejarah, yaitu agar sejarah itu kita tidak dapat hanya lewat buku atau Google atau YouTube saja, tapi kita dapat sejarah langsung dari orangnya. Maka itu sangat penting, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ketika majelis ini akan berdiri, dulu saya pernah ketika saya pulang dari Hadramut, saya pernah menziarahi makam Rasulullah SAW. Di sana satu malaman saya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma pingin, satu keinginan saya, bahwa saya ingin menyenangkan orang. Baginda Nabi pernah menyampaikan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang bisa memasukkan rasa bahagia di dalam hati manusia. Maka jangan kau kemudian mencela orang, menghujat orang. Orang masuk surga itu macam-macam. Ada lewat pintu sholat, ada lewat pintu puasa, ada lewat pintu zakat sedekah, ada lewat pintu birrul walidain, ada lewat pintu sholawat, ada lewat pintu macam-macam. Maka saya sering menyampaikan, jangan kecilkan orang-orang yang mereka sementara ini jauh dari Allah. Jangan kita kecilkan, tapi kita dekatin mereka, kita rangkul mereka. Bukan malah kemudian kita jelekkan mereka, atau bahkan kemudian kita jauhkan mereka malahan dari Allah Subhanahu wa taala atau dari orang-orang baik. Ketika itu saya tidak ada yang bisa saya sampaikan secara detail, kecuali saya mengatakan kepada Allah pada saat itu, ya Allah, saya pengen nyenengin orang. Menangis saya satu malaman itu, saya diusir oleh askar pada saat itu hampir 5 atau 7 kali saya diusir. Tapi tetap saya diusir, saya pindah tempat, diusir, saya pindah tempat, terus saya lakukan. Saya cuma menyampaikan kepada kami punya datuk, saya bilang, ya Rasulullah, kami ingin menyenangkan engkau ya Rasulullah. Ketika dosa kami yang banyak mungkin tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa kebaikan yang engkau lakukan ketika engkau mengatakan ketika akhir hayatmu, ajalmu akan diambil oleh Allah, kemudian engkau mengatakan ummati ummati, wahai umatku umatku. Masih dicintainya kita oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak punya apa-apa yang bisa kami hadiahkan buat baginda Nabi, buat kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali di saat itu ada terbersit pada saat itu saya ingin menyenangkan orang-orang. Berangkat dari situ, lalu kemudian antara sadar dan tidak sadar, saya tidak mau menceritakan ini kelanjutannya. Kemudian mulailah saya kemudian membentuk saya kemudian majelis cinta Rasul ini atas sesuatu isyarah yang kami dapat. Kenapa majelis ini tidak memakai nama Hubbur Rasul? Karena kami tahu Kalimantan ini bukan tanah Jawa. Kalimantan ini banyak sukunya. Dia banyak sukunya, banyak agamanya. Kita menghormatin suku, kita menghormatin agama. Maka saya pakai nama untuk menjadi sarana dakwah. Nama tadi tersebut saya ambil dari nama bahasa Indonesia, yaitu Majelis Cinta Rasul. Majelis Cinta Rasul, ar-ridha, kita bagian daripada mohon kepada Allah. Dengan kita mencintai Rasul, kita diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah harapan kami di saat itu. Kami menyampaikan pada saat itu,
menyampaikan hajat kami, ada beberapa ulama-ulama yang kami datangin pada saat itu. Salah satunya diantaranya itu Syekh Afifuddin Al-Jilani, yaitu cicit daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Lalu kemudian Syekh Hisham Kabani. Beliau Syekh Hisham Kabani adalah salah satu ulama berkelahiran Lebanon, tapi beliau mukim di California, Amerika. Kemudian beberapa ulama-ulama Hadramut, dan yang terakhir adalah guru kami yaitu Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Saya sampaikan kepada beliau, Habib Lutfi sangat menyukai hal-hal untuk menjaga perasaan, sebagaimana dakwahnya Kanjeng Sunan. Dakwahnya Kanjeng Sunan itu menjaga perasaan orang yang mereka beda agama dengannya, tidak menyakiti hatinya, bahkan kemudian menjaga hati orang tadi tersebut supaya tidak tersinggung. Ini adalah cara dakwah yang luar biasa. Maka saya sering sampaikan, Wali Songo tidak punya pasukan, Wali Songo tidak punya pasukan, tapi beliau mampu menaklukkan tanah Jawa dan Indonesia. Kenapa? Karena beliau mampu menaklukkan hati daripada masyarakat di tanah Jawa. Apabila hati sudah ditaklukkan, maka insya Allah Allah lah yang membolak-balikan hati dari tersebut, maka sangat mudah. Sadari bahwa tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Apabila kalian ada tetangga kalian, walaupun dia berbeda agama dengan kalian, dia membutuhkan bantuan kepada kalian, bantulah dia, bantu dia. Kemudian orang yang mereka berbeda agama denganmu, mereka membutuhkan uluran tanganmu, bantu dia, bantulah dia. Karena itulah contoh suri teladan dakwahnya baginda Nabi. Jangan kemudian engkau ketika ingin membantu seseorang, jangan kemudian ketika engkau ingin berbuat baik kepada seseorang, engkau lalu berpikir agamanya apa, sukunya apa, bahasanya apa. Jangan kita berpikir seperti itu. Tapi kita memang benar-benar dakwah mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah hidayah urusan Allah, bukan urusan kita. Allah yang nanti ngatur hidayah. Tidak ada satupun manusia yang berhak mencampuri urusan haknya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ranah hidayah ini. Seseorang ceramah sampai 3 jam sekalipun, sampai 1 hari 1 malam sekalipun, kalau memang Allah belum menetapkan hidayah, belum terjadi dalam tempat itu, maka tidak akan bisa terjadi. Namun apabila Allah menginginkan, walaupun sekejap saja, Allah mampu untuk membolak-balikan tadi tersebut hati daripada manusia tadi tersebut. Maka dekat diri kepada Allah, yakin kepada Allah, tanamkan rasa cinta terus kepada Allah wa Rasul, maka insya Allah ini mampu menguatkan hati kita, dapat terus mengikuti suri teladan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ikuti dawuh guru-guru kita, ikuti dawuh orang tua kita. Orang tua kita, guru-guru kita, mereka mengajarkan kebaikan, kita ikutin. Apa saja yang diajarkan oleh guru-guru kita, kita ikutin. Dan jangan sampai kita kemudian menjadi santri yang kemudian justru melawan daripada guru kita. Zaman ini sudah zaman akhir. Kita lihat bagaimana orang yang punya titel, pangkat, jabatan yang tinggi, sedangkan kiainya mungkin tidak berpangkat atau tidak bertitel. Lalu kemudian dia mau menonjolkan dirinya, mau kemudian mengagungkan dirinya melebihi daripada gurunya. Maka hal yang seperti ini adalah mereka yang jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka jauh dari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingat bagaimana Magalatul Arab, pepatah Arab mengatakan, "U'alimhu rumayyata kulla yawmin falamastada sahiluhu ramani." Ku ajari engkau memanah setiap hari, namun ketika engkau pandai memanah, aku engkau panah. Maka jangan jadi kita santri yang kemudian justru mempermalukan guru kita. Setinggi apapun kita, ilmu kita, bahkan ilmu kita sampai menyentuh langit sekalipun, tapi ketemu sama guru kita, tetap kita harus ambil tangannya, cium tangannya, ambil barokahnya. Walaupun guru kita mungkin hanya guru ngaji biasa, tapi itulah guru yang senantiasa membimbing kita dari awal, dari dasar, sehingga kita mampu kemudian membaca Quran, sehingga kemudian kita mampu untuk kemudian menghidupkan hati kita. Hati kalau sudah hidup, fa innallaha yuhyil qulub bil ilmi wal hikmah, maka Allah akan hidupkan hikmah, ilmu dan hikmah. Kalau sudah ilmu sama hikmah sudah hidup,
maka insya Allah Bapak insya Allah akan memiliki firasat yang tajam, sebagaimana dawuhnya baginda Nabi, beliau menyampaikan, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanduru bin nurillahi azza wa jalla. Takutlah engkau dengan firasatnya orang mukmin, karena sesungguhnya mereka memandang dengan cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran kalau melihat orang wali, mereka tadi disebut mampu menembus jantung hati daripada orang yang ada di hadapannya. Mereka mampu mengerti apa yang ada dalam pikiran orang yang ada di hadapannya. Kenapa? Karena Allah memberikan cahaya dalam pandangan batinnya, mampu menembus apa yang ada di dalam hati daripada orang yang ada di hadapannya. Namun beliau tadi disebut tidak pernah beliau tadi disebut menunjukkan kesombongannya, justru mereka makin tambah tawadhu. Ingat, dalam berdakwah jangan kita sampai mengedepankan nafsu. Apabila seseorang berdakwah, apabila mereka menyampaikan nasihat-nasihat, apabila dia menyampaikan walaupun itu bentuknya kebaikan, tapi diiringi dengan nafsu, maka sesungguhnya dia sedang diiringi oleh setan. Jangan kau ikuti nafsu. Apabila engkau dakwah kemudian di saat engkau sedang diiringi oleh nafsu, kau berhenti sebentar, kau ucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis itu kau baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, agar hancur, supaya mereka tidak mengelilingi kita, supaya mereka tidak kemudian nafsu tersebut makin menguatkan hati kita. Ada orang yang mereka seakan-akan bicaranya baik tapi mereka menyindir seseorang. Ada orang yang mereka seakan-akan bicaranya bagus tapi mereka menghantam orang lain. Ada orang yang mereka seakan-akan bicaranya berupa nasihat kebajikan tapi sebenarnya mereka justru menghancurkan hati daripada orang lain tersebut. Ketika di majelis mereka menghancurkan hati orang tersebut, padahal mereka ingin hadir di majelis dikarenakan mereka ingin mendapatkan sentuhan kerinduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita justru menghancurkan hati mereka dengan sindiran-sindiran tersebut. Maka mulai dari sekarang kita bawa hati kita. Mulai dari sekarang jangan kita berbicara nafsu. Ciri orang yang mereka berbicara nafsu adalah mereka senantiasa senang dengan apa yang mereka ucapkan dan mereka merasa benar apa yang mereka ucapkan. Mereka merasa yakin apa yang mereka ucapkan itu adalah benar. Mereka merasa apa yang diucapkan itu adalah senantiasa terus inilah kebenaran. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang mereka sedang diiringi dengan nafsu. Mari kita mulai dari sekarang menjaga persamaan kita untuk sama-sama kita menjaga keharmonisan kita, untuk melihat bahwa persamaan itu indah. Persamaan itu indah dan kemudian perbedaan itu adalah rahmat. Adapun orang yang mereka berbeda dalam hal masalah khilafiyah, kita hormatin mereka. Jangan kemudian hanya karena masalah yang kecil justru kita kemudian menghantam mereka. Berapa banyak orang-orang yang mereka para wali songo ingin mengislamkan orang, ingin masukkan orang ke dalam Islam, tapi hari ini ketika Islam sudah banyak, lalu kemudian ada orang yang ingin kemudian mengeluarkan orang itu tadi disebut dalam Islam. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang-orang yang seperti ini. Maka perlu kita fahami Bapak Ibu Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mulai dari sekarang coba kita camkan dalam diri kita bahwa kita ingin menghormati perbedaan. Kau mau pakai kunut silahkan, kau tidak pakai kunut silahkan. Jangan kemudian masalah tidak pakai kunut kemudian justru kalian saling berhantam-hantaman. Justru kemudian saling menjatuhkan, merasa diri paling benar, merasa apa saja. Ingat, boleh engkau kemudian merasa diri paling baik, tapi kita hormatin orang juga punya pendapat atau punya dalil yang mereka mungkin dia pegang dari guru-gurunya. Silahkan. Lana amaluna wa lakum amalukum. Mereka dengan amal-amalnya, kita dengan amal-amal kita. Maka dengan kita bisa menghormatin amal tersebut, maka insya Allah kita nampak lebih dewasa dalam beragama. Kita lebih dewasa dalam kemudian mengambil kebijakan-kebijakan. Tidak mudah kita digoyang oleh orang. Kita akan dapat terus dengan pikiran jernih. Tidak mudah kita kemudian dibenturkan. Islam maka butuh orang-orang yang mereka dengan kesantunan, bukan dengan caci makian. Islam butuh untuk menyatukannya dengan rahmat, dengan kasih sayang, bukan dengan kemudian justru menghujat atau dengan berbagai macam keburukan-keburukan. Kita Islam adalah saling bersinergi dengan siapapun manusia yang ada di bumi ini, baik dia ulama maupun umara, maupun pemerintah-pemerintah, ulama-ulama maupun pemerintah. Maka kita harus bekerja sama dengan baik dan kita menghormati perbedaan yang ada. Jangan sampai kita kemudian perbedaan itu membuat kita jauh. Lihat para imam-imam kita, Imam Syafi'i
Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Malik. Beliau 4 imam tadi tersebut, beliau kadang punya pandangan yang berbeda, tapi beliau tidak pernah menjatuhkan satu dan yang lainnya. Justru beliau menganjurkan untuk dapat terus kau ikutin ini, kau ikutin sini, silahkan. Nah, saya kasih contoh, misalkan dalam bab wudhu. Dalam bab wudhu saja Imam Syafi'i sentuhan laki perempuan itu batal. Sentuhan laki perempuan batal Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab Malik, sentuhan laki perempuan tidak membatalkan wudhu. Makanya dianjurkan orang-orang yang mereka berumrah atau berhaji, dia mampu untuk bisa melakukan wudhunya bertalfik dengan mazhab Malik. Bertalfik wudhunya dengan mazhab Malik. Supaya apa? Supaya dia sentuhan tidak batal. Karena kalau pakai imam mazhab Syafi'i, maka dia sentuhan laki perempuan dia batal. Ketika kemudian tawaf baru dapat berapa dia sudah batal, akhirnya dia wudhu lagi, dan begitu tidak akan ada selesai-selesainya. Kita pakai bertalfik pada mazhab Malik. Hadal ilmu, ini adalah ilmu. Hadal barokat, inilah barokat. Inilah cara menghormatin perbedaan yang ada. Bukan kemudian mereka merasa paling benar, para imam itu tidak merasa paling benar. Wah, aku paling benar, tidak. Mereka justru mengajarkan kepada kita bagaimana untuk saling menghormatin perbedaan yang ada. Menghormatin bagaimana orang-orang tadi tersebut yang mereka saling mencintai kepada sesamanya. Kita bersatu dalam persamaan. Perbedaan itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Kepada mereka-mereka yang mereka bukan satu akidah dengan kita, yang mereka bukan satu agama dengan kita, mereka adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Mereka adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau menyampaikan bahwa orang yang mereka belum beragama Islam, maka mereka adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Maka jangan kau kemudian menjauh dari mereka, berkumpul dengan mereka. Mungkin dengan berkumpul tadi sebut wawasanmu bertambah, dan mereka pun mungkin bisa mendapatkan hikmah-hikmah dari apa yang kau sampaikan. Dan kemudian terhadap saudara-saudara tadi tersebut yang satu keimanan, mereka adalah saudara dalam keimanan. Inilah dakwah. Dakwah bukan kemudian berpikir hari ini, tapi dakwah berpikir untuk jangka panjang. Dakwah terindah adalah bagaimana baginda Nabi berdakwah berpikir jangka panjang. Lihat bagaimana ketika baginda Nabi ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, engkau adalah seorang Rasul, doamu tidak tertolak oleh Allah. Doamu tidak ditolak oleh Allah ya Rasul. Kalau kau minta berdoa pasti dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Jibril senantiasa terus ada di dekatmu ya Rasul. Tapi terhadap Abu Jahal, Abu Lahab, kenapa engkau biarkan? Kenapa kau tidak minta sama Allah supaya Abu Jahal, Abu Lahab ini biar dibinasakan saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Rasul?" Apa jawab baginda Nabi? Beliau menyampaikan bahwa aku masih berharap anak cucu keturunan mereka tadi tersebut, mereka suatu saat akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadal dakwah, inilah dakwah. Lihat para wali songo, beliau berdakwah menghormatin ketika Sunan Kudus. Mungkin saya sering ini menyampaikan cerita ini. Bapak Ibu kalau ke Kudus, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan sate soto dari sapi, tidak akan. Pasti sate soto dari kerbau sampai sekarang. Jadi suatu ketika Sunan Kudus menyampaikan kepada santrinya, nak, kamu nanti kalau Idul Adha jangan kamu menyembelih sapi, tapi sembelihlah kerbau. Karena hukumnya kerbau sama sapi itu sama, dia sama-sama seperti sapi. Kau sembelih kerbau. Santrinya bertanya, Bapak dan Ibu, kenapa ya Kanjeng Sunan? Kenapa harus kami menyembelih kerbau? Jangan. Kalau sapi itu jangan kau sembelih, karena dia adalah dewanya umat Hindu. Jangan kau sembelih dia. Kalau kau sembelih nanti dia marah. Kalau marah nanti terjadi peperangan. Jangan kau lakukan itu. Lihat dakwah beliau sampai ke situ. Menjaga hati, menjaga perasaan. Nah, lalu kita sekarang harus mencontoh bagaimana para pendakwah kita. Bagaimana baginda Nabi berdakwah dengan begitu luar biasanya. Bagaimana baginda Nabi mencontohkan dakwahnya. Bagaimana para Kanjeng Sunan mencontohkan dakwahnya kepada kita. Bagaimana para aulia-aulia kita berdakwah dengan mencontohkan akhlak dan budi pekertinya. Ini adalah sesuatu hal yang harus kita contohkan. Islam bisa menjadi contoh buat yang lainnya. Bahkan Islam tadi tersebut dia mempunyai fungsi sosial yang luar biasa. Contoh dalam bab sholat saja, seseorang sholat ketika dia melihat sesuatu yang kemudian mengakibatkan orang lain dalam keadaan terancam,
maka dibolehkan dia untuk menggeser sholatnya tersebut. Contoh, saya kasih contoh, ada kucing yang kejepit pintu, yang lehernya kejepit pintu, kira-kira apabila kita biarkan dia akan mati, sedangkan kita sholat. Maka apabila kita membiarkan tadi tersebut, maka kita termasuk orang yang berdosa, walaupun kita dalam posisi tadi tersebut, dalam posisi sholat, kita membiarkan kucing tadi tersebut mati padahal kita mampu untuk menolongnya. Maka dibolehkan kita untuk kemudian menolong kucing tadi tersebut. Sampai begitunya Pak Islam, Pak. Maka hari ini kalau ada orang yang sangat terlalu berlebihan sehingga kemudian fanatik boleh, tapi sampai fanatik menjatuhkan orang, fanatik dengan kemudian menjelekkan orang, itu bukan contoh Islam. Saya sampaikan bahwa Islam senantiasa terus menjalin ukhuwah Islamiyah. Islam dapat terus menjalin kerjasama dengan lintas agama, dengan lintas suku. Beda bahasa boleh, beda suku silahkan, beda agama silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Agama boleh berbeda silahkan, tapi tetap kita satu pemikiran bahwa kita adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita tahu bahwa kita adalah makhluknya Allah, maka niscaya pasti kita akan memperbaiki hati kita dengan baik. Karena didawuhkan para orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu beliau menyampaikan bahwa siapa mereka yang tidak kenal dengan dirinya, maka dia tidak akan kenal dengan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mereka yang tidak kenal dengan dirinya, maka dia tidak kenal dengan Tuhannya. Hari ini banyak mereka yang tidak mengenal dirinya, tapi mereka seakan-akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berbicara tentang ketauhidan, seakan-akan dia adalah yang paling pintar, tapi dia sendiri dia tidak paham bahwa dia adalah hambanya Allah dan dia adalah umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka Islam hadir di bumi Indonesia ini begitu luar biasa. Sampai-sampai Pak, lagu Indonesia Raya yang kita nyanyikan tadi Bapak dan Ibu, itu ada titipan daripada orang-orang wali, titipan orang-orang soleh yang ditulis oleh Wage Rudolf Supratman. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jiwa ini adalah ruhani kita Pak. Kalau udah akhlak kita bagus, hati kita bagus, mantap hati kita, tidak pernah mencela orang, tidak pernah menjelekkan orang, tidak pernah kemudian menghujat orang, tidak pernah memfitnah orang, senantiasa nerimo, kata orang Jawa, ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan, maka pasti hati dia akan dikelilingi dengan prasangka baik. Orang kalau sudah hatinya dengan prasangka baik, maka yang dilihat pasti bagus semuanya. Dan kemudian udah hati bagus, ruhani bagus, maka insya Allah jasmaninya pasti bagus. Jasmani pasti bagus. Kenapa? Ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka baiklah tubuhnya. Apabila dia buruk, maka buruklah tubuhnya. Segumpal darah itu adalah hati. Maka apabila hati kita bagus, maka bagus semuanya. Lihatlah, sampai segitunya para wali kita menitipkan ini semua dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kalau Indonesia ini mau menjadi raya, menjadi besar, maka harus dibangun rohaninya, harus dibangun jasadnya, badannya dibangun, jasad rohaninya dibangun, maka insya Allah akan sinergis tadi, akan bagus. Ketika hati bagus, ngajak bagus, perbuatan pun akan terucap dengan baik. Maka Imam Syafi'i beliau menyampaikan sebuah nasihat. Imam Syafi'i beliau menyampaikan nasihat bahwa wa ainur ridhaan kulli aibin kalila walakin ainus suhud tubdil masawiyah. Jangan engkau pandanglah orang dengan pandangan rahmat. Pandanglah orang dengan pandangan kasih sayang. Pandanglah orang dengan pandangan cinta. Walaupun kau melihat pelacur, walaupun kau melihat orang penjudi, walaupun kau melihat orang yang berbeda agama denganmu, walaupun kau melihat orang yang mereka tersebut bermaksiat di hadapan Allah, tapi engkau memandangnya dengan pandangan kasih sayang, maka insya Allah hatimu akan senantiasa terbersit, dalam dirimu adalah prasangka baik kepada orang tadi tersebut. Engkau tidak akan punya perasaan-perasaan apa saja, karena pandanganmu adalah pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Karena hari ini dia bermaksiat, hari ini dia mungkin banyak dosanya, hari ini mereka seperti itu akidahnya, esok lusa mungkin bisa jadi mereka menjadi wali Allah besar. Wallahu alam bisawab.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok lusa atau yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Jangan kita mendahuluin Allah subhanahu wa ta'ala. Biarkan Allah mengatur haknya Allah ini dengan indah. Kita cukup melaksanakan apa yang diperintahkan Allah lewat baginda Nabi. Dengan kebaikan kita sampaikan kebaikan. Walakin ainu zuhutubdil masawiyah. Dan jangan kau pandang orang dengan pandangan benci. Karena kalau apabila engkau memandang orang dengan pandangan benci, engkau tidak akan menemukan kebaikan. Walaupun orang itu berbuat baik kepadamu, walaupun orang itu menyumbang kebaikan ke masjid, walaupun orang itu menyumbang kebaikan ke pondok pesantren, walaupun orang itu menyumbang kebaikan ke majelis-majelis taklim, tapi pandanganmu adalah pandangan hasud, pandangan benci, maka engkau tidak akan menemukan pandangan kebaikan. Hadzal kalam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini Imam Syafi'i sudah menyampaikan tentang makna cinta. Bagaimana seseorang untuk bisa saling menghormatin, saling menjaga rasa, saling menjaga ukhuwah. Kita di sini, apalagi kita di sini adalah hidup dengan beragam agama. Kita hidup di sini untuk sama saling menjaga perasaan. Perasaan untuk saling dijaga, perasaan beragama untuk saling dijaga. Jangan kau sampai hina Tuhannya orang mereka, karena apabila kau hina Tuhan mereka, mereka akan menghina Allah lebih keras lagi, mereka akan menghina Allah lebih susah lagi. Maka dilarang kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran seperti itu, untuk tidak menghina Tuhan daripada agama orang lain. Kita hormatin perbedaan yang ada. Masalah agama itu adalah masalah dia dengan suatu saat nanti dia, kita dengan kita. Lakum dinukum waliyadin. Biarlah itu jadi agama dia, kita jadi agama kita. Kita hormatin agama mereka. Kita saling menghormatin. Bersatu kita dalam keberagaman, bersatu kita dalam persamaan yang ada. Sama-sama makhluknya Allah, sama-sama sebagai manusia ciptaan Allah. Dan masalah perbedaan, kita hormatin perbedaan yang ada. Kita lihat bagaimana di bawah yang mereka kemudian di dalam Islam sendiri, kadang mereka justru saling menjatuhkan kepada sesama. Mulai hari ini jangan engkau hujat siapapun. Jangan mudah kita membid'ah-bid'ahkan orang. Jangan mudah kita kemudian menjelek-jelekkan orang. Jangan mudah kita kemudian mensirik-sirikan orang. Ketahuilah bahwa apa yang kau lakukan dengan cara seperti itu justru melemahkan orang tadi tersebut untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bertindak seakan-akan kita adalah Tuhan yang membagi, seakan-akan kita adalah pembagi, aku masuk surga, kamu masuk neraka. Jangan kita seperti itu. Karena baginda Nabi tidak pernah berkata seperti itu. Baginda Nabi bahkan menyampaikan kullu ummatin yadkhulunal jannah. Semua umatku semua akan masuk surga. Semua umatku akan masuk surga, kata baginda Nabi, illa man abah, kecuali mereka yang tidak mau. Masalah orang yang tidak mau tidak bisa dipaksa bapak dan ibu sekalian, karena mereka tidak mau. Tapi bagi mereka yang mau, silahkan. Nah, maka di sini saya sampaikan kepada bapak dan ibu sekalian bahwa menjaga rasa sangat penting. Inilah kami dari Majelis Cinta Rasul Ar-Ridha. Kami berangkat belajar tentang hati. Bahkan kami sering kemana-mana kami berbicara tentang hati. Karena suatu saat nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun Allah akan melihat sholatmu bagaimana, puasamu bagaimana, tapi kunci dasarnya adalah qalbun salim, yaitu hati yang terjaga, hati yang senantiasa bersih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang lain kecuali hati yang terjaga, hati yang bersih. Dan itu perlu kita jaga mulai dari sekarang. Maka menghormatin adalah bagian daripada cara kita untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kapanpun kita akan sampaikan cerita-cerita ini. Sampai dimanapun kita akan terus menyampaikan berita-berita ini. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu belum pernah bisa menyenangkan baginda Nabi, sedangkan baginda Nabi banyak memberikan manfaat kepada kita. Terfikir enggak dalam bayangan kita? Terfikir enggak dalam pikiran kita? Pernah enggak kita bertanya kira-kira, ya Allah, apa yang sudah aku lakukan untuk Rasulullah? Beliau menata dengan begitu indahnya, dakwah ditata dengan baik. Tapi kadang justru kita yang menghancurkan tatanan dakwah beliau. Berapa banyak kita kadang-kala justru malahan menjauhin daripada kebaikan-kebaikan tersebut. Ada orang-orang yang mereka dipercaya untuk mendapatkan ilmu, tapi justru kemudian mereka berbicara dengan nafsu. Maka ini saya sampaikan, apabila kalian memiliki ilmu, sampaikan ilmu tersebut kepada masyarakat dengan penuh kesantunan, dengan penuh keikhlasan. Ahli sulfil amal tanalul amal. Kalau kau ikhlas dalam perbuatanmu, maka akan sampai tercapai apa yang menjadi keinginanmu.
Karena sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan tercapai. Namun sebaliknya, apabila segala sesuatu tadi tersebut dilakukan tidak dengan keikhlasan, maka akan sulit itu semua bisa terjadi. Ingat bahwa hidup ini Allah sudah ngatur. Hidup ini sudah Allah tetapkan. Kau suka atau tidak suka, Allah sudah menetapkan. Kau senang atau tidak senang, Allah sudah menetapkan. Kau tidak bisa mengelak dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah bagaimana berikhtiar kita dan kemudian berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan keridhaan, kecintaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita juga menginginkan orang tua kita yang mungkin sudah tiada, dengan berkumpulnya kita di sini, di tempat ini, fi huduri majalisil ilmi wa majalisil dzikri, mereka yang menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka majlis yang seperti ini Bapak Ibu duduk walaupun saatan, walaupun sebentar, itu khairu min alfi rakatin, itu lebih utama, lebih bagus daripada Bapak Ibu melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Lihat, apakah ada di antara kita yang pernah melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat? Tidak ada. Maka duduknya kita di tempat ini adalah bagian lebih utama, lebih bagus daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Maka apabila Bapak dan Ibu di kampung Bapak dan Ibu ada majlis taklim, hadirkan hati kita, hadirkan jasad kita di majlis tersebut. Kemudian datangi majlis tersebut. Orang yang mendatangi majlis tersebut dengan niat mencari ridhonya Allah, 1 kali langkahnya dia mendapatkan 100 kebajikan. Bapak Ibu bisa bayangkan, mungkin ketika sholat nanti di akhirat, ternyata sholat kita tidak diterima oleh Allah. Ketika puasa kita ditolak oleh Allah, hajimu ditolak oleh Allah, zakat puasamu ditolak oleh Allah, segala sesuatumu ditolak oleh Allah. Tapi ternyata dudukmu di majelis ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terfikirkah kita kadangkala Allah tuh mengambil satu di antara sekian banyak ribu jutaan kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah, tapi Allah masih pengen masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah menggaransi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada mereka yang mereka telah mendolimi dirinya, yang telah mereka menyakiti perlakuannya, yang telah mereka melakukan kemaksiatan atas dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa kamu yang banyak. Dosa kita sebanyak buih di lautan, sebanyak bahkan sampai setinggi langit sekalipun, Allah katakan la taqnatu min rahmatillah, jangan kau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, juga Allah Maha Penyayang. Lihat Bapak dan Ibu, garansi Allah itu ada, cuman kadangkala kita melalaikan itu semua. Nah, momen Isra Mi'raj dan momen di bulan Sya'ban ini, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, apalagi kita sudah menjelang Ramadan. Bagi Bapak Ibu yang ada hutang puasa, mohon segera diselesaikan, dilunaskan. Hutang puasa segera dibayar. Dan kemudian sudah menjelang Ramadan, apabila Bapak dan Ibu tidak pernah menziarahi orang tua kalian, ziarahi mereka. Walaupun sebentar, Bapak Ibu datangin. Mungkin seumur hidup Bapak Ibu tidak pernah mendatangi, atau mungkin ada yang punya pendapat yang berbeda bahwa ziarah kubur mereka tidak menginginkan. Coba kau ziarahin, kau datangin mereka, kau ucapkan salam kepada mereka, kemudian kau berikan mereka bacaan surah Yasin. Kalau surah Yasin kau mungkin tidak pandai, kau bacakan suratul Fatihah. Kalau suratul Fatihah mungkin kau kesulitan, kau bacakan kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kau berikan itu kepada kedua orang tuamu, yang mana mereka tadi disebut telah banyak berjasa kepada dirimu. Ingatlah bahwa orang yang sudah meninggal, semua amalnya akan terputus kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatul jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh solehah. Dan kita harapan daripada orang tua kita, bahwa orang tua kita berharap anak kita bahwa kita menjadi anak yang soleh, yang dapat berbakti kepada kedua orang tuanya.
Sehingga jangan sampai kita kemudian menghadiahkan orang tua kita dengan kemaksiatan. Lihat, ketika kemudian kebaikan sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal, maka kemudian keburukan pun akan sampai kepada mereka yang ada di alam kuburnya. Apakah tega apabila engkau bermaksiat? Apakah tega apabila engkau melakukan dosa? Apakah tega ketika engkau melakukan berbagai macam keburukan-keburukan, lalu kemudian itu semua diambil oleh malaikat diserahkan kepada orang tuamu di alam kuburnya? Kita pikirkan baik-baik. Mereka sudah berjasa untuk mendidik kita, mereka sudah berjasa untuk membimbing kita. Maka doa yang terbaik kepada mereka berdua adalah semoga Allah melimpahkan kasih sayang kepada mereka berdua, sebagaimana beliau berdua telah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita ketika kita masih kecil dulu. Dulu ketika kita masih kecil, diajari kita oleh orang tua kita, diajari oleh orang tua kita untuk berpuasa. Kadangkala orang tua kita bahkan dengan memukul kita, tapi bukan berarti memukul itu menyakiti kita, tapi orang tua kita memukul kita agar kita sadar bahwa kita akan diajarin oleh orang tua kita. Sholat begitu juga, kadang kita lalai dengan sholat, orang tua kita mengingatkan kita. Bahkan mungkin dengan pukulan tersebut bukan berarti orang tua kita akan menyiksa kita, bukan, tapi orang tua kita bentuk sayang cintanya kepada kita. Karena ingat dengan apa yang disampaikan oleh Allah, hu anfusakum wa ahlikum nara. Maka kemudian beliau menjaga anak-anaknya supaya tidak masuk dalam api neraka. Diajarkan anak-anaknya berpuasa, diajarkan anak-anaknya kemudian untuk sholat, diajarkan mereka anak-anaknya ngaji, diajarkan anak-anaknya untuk bertutur kata yang santun, diajarkan anak-anaknya untuk berkata dengan kebaikan, diajarkan anak-anaknya untuk sedekah, zakat, diajarkan anak-anaknya untuk kemudian menuntut ilmu dan lain sebagainya. Lihatlah betapa banyak orang tua kita yang mereka memperhatikan kita ketika kita masih kecil dulu. Mungkin ketika bapak ibu masih kecil dulu pernah sakit, ketika masih kecil ditimang oleh kedua orang tua kalian, ditimang oleh kedua orang tua bapak dan ibu, ditimang lalu kemudian di saat sakit kemudian dibawa ke dokter. Di saat itu dibawa ke dokter, dibeli resep oleh dokter. Orang tua bapak dan ibu tidak mampu menebus resepnya. Orang tua bapak dan ibu tidak mampu membeli obat dokternya tadi tersebut. Beliau bahkan menggadaikan motornya, beliau menggadaikan sepedanya, beliau menggadaikan kalung emasnya, beliau menggadaikan gelang emasnya, beliau menggadaikan tanahnya hanya untuk supaya anaknya sehat dan anaknya kemudian beliau bisa menebus resep dokter tadi tersebut. Lihatlah orang tua kita, berapa banyak pengeluaran yang sudah beliau lakukan, apa balasan kita kepada beliau. Ketika bapak ibu bisa sekolah sampai tinggi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi PNS, ada yang menjadi terus sampai sekolah yang tinggi. Sadarkah kita bahwa orang tuamu mendidik kamu dengan baik? Pernahkah engkau berpikir tanda terima kasihmu kepada orang tuamu? Pernahkah engkau berpikir kemudian mengucapkan terima kasih, ya Allah, sampaikan salam rinduku kepada orang tuaku, ya Allah. Mereka telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Mungkin dulu ketika menyekolahkanmu orang tuamu menjual tanah kesayangannya. Mungkin ketika menyekolahkanmu dulu orang tuamu menjual motor atau mobil kesenangannya. Mungkin dulu ketika menyekolahkanmu sampai kau mendapat gelar, sampai kau meraih cita-citamu, dia menjual harta yang paling berharga, perhiasan paling berharga milik ibunya atau apa saja. Engkau mungkin tidak paham, engkau mungkin tidak tahu bagaimana orang tuamu ketika malam mereka menangis, ketika engkau tertidur nyenyak, ketika engkau kemudian bermimpi dalam mimpi malammu, dia terbangun di tengah malam, dia berdoa, mendoakan anaknya agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, nantiasa mendoakan anaknya menjadi anak yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah, menjadi anak yang senantiasa menjadi kebanggaan buat orang tuanya, bukan justru menjadi karma buat orang tuanya. Pernahkah kita menyadari ini? Dan pernahkah kita menangisi bagaimana kita pernah mungkin menyakiti hati orang tua kita tanpa sengaja? Beliau mungkin kadang tidak pernah menunjukkan rasa sedihnya di hadapan anaknya. Ketika disakiti hatinya oleh anaknya, dia berusaha tegar, namun ketika sendiri dia meneteskan air matanya. Dia berdoa kepada Allah, dia katakan, ya Allah, anakku yang hatinya keras, lembutkan ya Allah. Masih didoakan kita, masih terus didoakan kita oleh orang tua kita. Sampai segitunya orang tua kita kepada beliau kepada kita tadi tersebut. Apa balasan kita kepada beliau? Apakah kita bahkan sudah mungkin menyenangkan beliau? Apa bahkan mungkin kita mengirimkan keburukan-keburukan kita, kemaksiatan
kemaksiatan kita, dosa-dosa yang kita lakukan. Lihatlah berapa banyak orang-orang yang mereka melakukan dosa-dosa dengan menutup pintunya. Mereka bermaksiat di dalam rumahnya, mereka bermaksiat di tempat yang tertutup, mereka menutup segala macam tirai-tirai. Kemudian mereka bermaksiat seakan-akan tidak ada orang yang mengetahuinya, seakan tidak ada istri yang mengetahui, seakan tidak ada suami yang mengetahui, seakan tidak ada anak yang mengetahui, seakan tidak ada orang tua yang mengetahui, seakan tidak ada guru yang mengetahui, seakan tidak ada saudara yang mengetahui. Tapi sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita perbuat. Sadarilah bahwa itu semua nanti akan kembali ke orang tua kita. Perbaiki kita dengan baik. Mulai dari sekarang. Momen kita masuk bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita sudah masuk nisfu Sya'ban. Perbaiki hati kita untuk memperbaiki akhlak kita dengan budi pekerti yang baik. Kita datangkan orang tua kita, kita datangin beliau-beliau. Bagi yang masih hidup, engkau beruntung, engkau masih bisa menyenangkan kedua orang tuamu. Bagi kalian yang punya orang tua yang masih utuh, beruntung kalian masih bisa membahagiakan, menyenangkan mereka. Tapi bagi yang sudah tidak ada, maka belum terlambat dirimu untuk berbakti kepada orang tuamu. Senantiasa terus engkau memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tuamu. Lihatlah betapa luhur budi pekerti, betapa agungnya budi pekerti daripada orang tua kita. Rela tidak makan hanya supaya anaknya bisa makan. Rela dia tidak makan, bahkan berpuasa untuk tidak makan apapun, biarlah anaknya yang masih kecil tadi tersebut dia bisa makan. Kadangkala ketika kita masih kecil dulu, kita merengek minta sesuatu, mainan yang mungkin kita senangi, sedangkan orang tua kita mungkin tidak punya uang untuk membelikan kita. Akhirnya beliau meminjam uang kepada saudaranya, dia minjam uang kepada tetangganya, hanya karena ingin memasukkan rasa bahagia dalam hati anaknya. Inilah yang menjadikan orang tua kita mendapatkan kafaratul dzunub dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita menjadi orang yang senantiasa terus ingat dengan Allah, ingat dengan Rasul, ingat dengan jasa orang tua kita, jasa guru kita. Maka mulai hari ini perhatikan baik-baik. Hormati gurumu, hormatin orang tuamu. Hari ini siapapun mereka, apakah dia habaib, apakah dia kiai, apakah dia ustadz, siapapun mereka tadi tersebut, apabila mereka tadi tersebut masih tidak mampu untuk menghormati sesama, maka dia tidak termasuk orang-orang yang mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang kita menjadikan diri kita menjadi orang yang senantiasa ridha dengan apa yang Allah tetapkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan sallallahu alaihi wasallam. Ridha dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Kemudian ridha dengan agama kita, agama Islam. Ridha dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apapun yang Bapak Ibu lakukan, segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan, sholat Bapak, puasa Bapak, haji Bapak, kemudian umrah Bapak, tidak akan ada artinya kalau tidak mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masuk surganya Allah ini ada dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kau tetap terus lakukan kewajiban, tapi tetap terus mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kau sakiti gurumu. Apabila seseorang yang mereka mengakibatkan berpaling daripada hati gurunya tersebut kepada muridnya, maka kemudian tidak akan ada satupun yang bisa menyelamatkan dia kecuali dia sudah mendapatkan ridho daripada gurunya. Mulai dari sekarang kita hormatin guru kita, kita hormatin orang tua kita. Orang tua ada tiga, satu orang tua yang melahirkan kita, mendidik kita tadi sebut, kemudian orang tua mertua kita. Yang ketiga adalah orang tua yang mendidik kita, yaitu guru kita, dan mereka semua adalah orang tua kita. Apabila mereka kemudian menjadi orang tua kita, maka kewajiban kita untuk menyenangkan, membahagiakan mereka tersebut, beliau tersebut. Mulai hari ini camkan baik-baik dalam diri kita. Kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang baik, menjadi umat Nabi Muhammad yang bisa menjadi panutan. Walaupun kau tak bisa berbuat baik kepada orang, minimal kau tak mencaci orang. Kalau kau tak bisa berbuat baik kepada orang, minimal kau tidak jatuhkan orang. Kalau kau tidak bisa berbuat baik kepada orang, jangan kau menghina orang. Kalau kau tidak bisa berbuat baik kepada orang, jangan kau menjadi kemudian orang yang mengkhianati seseorang. Apabila kau tidak bisa berbuat baik kepada seseorang, maka jangan sampai kemudian engkau justru kemudian menjatuhkan orang tadi tersebut. Kita jadikan diri kita menjadi insan yang baik, insan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insan yang senantiasa mendapatkan
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan insyaallah majelis ini dapat terus membawa kemanfaatan buat masyarakat Landak, masyarakat Bengkayang dan sekitarnya, dan semoga insyaallah membawa kebaikan-kebaikan, mengharumkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharumkan nama Islam, membuat baik orang-orang yang baik bertambah baik, dan membuat orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ini adalah bagian daripada bentuk rasa sayang cinta saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya berharap bahwa suatu saat perjumpaan kita bukan hanya di sini. Saya ingin kita bukan hanya kumpul di tempat ini saja, tapi saya berharap suatu saat kita berkumpul bersama nanti di akhirat bersama kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqan, yang mana mereka ada teman yang indah buat kita. Kita berdoa bersama-sama untuk supaya kita menjadi orang yang baik. Dan kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosaku dan dosa kalian, senantiasa mengabulkan keinginanku dan keinginan kalian, dan memudahkan urusan kebaikanku dan kebaikan kalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang suatu saat membawa manfaat buat kedua orang tuanya, anak yang suatu saat dapat menjadi kebaikan buat dirinya suatu saat nanti dan keluarganya, anak yang suatu saat dapat menjadi syafaat buat kedua orang tuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan anak kita sebagai karma buat kita, karena mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan anak itu lalu kemudian melakukan hal yang sama yang pernah kita lakukan. Semoga Allah jauhkan kita hal-hal tadi tersebut. Allahumma ja'alna minas su'ada'i maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i madudin. Allahumma ja'alna minal asqiya'i madudin ya akrama akramin wa ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ya kasifal ham ya man ibadah firam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma kulillahumma malikal mulki tuti mulkan man tasya wa tanzi'u mulkan mimman tasya wa tu'iddu man tasya wa tudhillu man tasya biadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rigan wa anta lam tadalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kathir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya mugawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli haib. Yassir alaina kulli asir ya Allah wa yassir laki asir ya Allah. Allahumma tajula bayani wa tafsir hajatuna al-kathir ya Allah, hajatuna al-kathir ya Allah, hajatuna al-kathir ya Allah, wa khususan hadal jalsah mubarakat wa hadal majlis cinta Rasul arda, wa insyaallah bi berkati hadal majlis wa insyaallah kullu jama'a fi sihat afiat wa tulu amra fi barakat wa rizquna kathir barakat wa ahlina sakinah wa rahmat wa insyaallah hayatan sa'idat wa mustaqbal jamilat. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semoga manfaat Bapak Ibu semua. Menjelang Ramadan saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita petik apa yang kita dengarkan tadi, kita ambil. Kalau apa yang dari ucapan saya baik, silakan Bapak Ibu boleh ambil. Kalau dari ucapan saya tidak bagus, Bapak Ibu tidak usah ambil itu, karena mungkin tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ada yang baik, mari kita ambil sama-sama. Semoga Allah SWT melindungi kita semuanya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi.